Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 saya akan menyampaikan market review dengan episode Ring of Fire. So, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 49,8 menjadi 51,3. Kemudian ada dari US Market US Service PMI yang naik dari sebelumnya 47,9 menjadi 49,6. Kemudian ada dari US Market US Composite PMI yang naik dari sebelumnya 47,9 menjadi 50. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Provident Agro Tbk atau PALM yang meraih laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 17,05 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 usai meraih rugi 0,49 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Smart Friend Telekom Tbk atau Friend yang meraih pendapatan usaha sebesar 4,30 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2020 naik dari pendapatan usaha 3,03 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sunson Textile Manufacture Tbk atau SSTM yang meraih laba neto tahun berjalan 3,50 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 naik dari laba neto 1,96 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 IHSG ditutup melemah 62 poin atau 1,21% menjadi 5.082. Sektor barang konsumsi, aneka industri, keuangan, perdagangan, properti, industri dasar, dan pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 739,9 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari, nah gitu dong. Pada akhirnya Cina beraksi. Lebih baik begitu daripada menahan di dalam hati. Cina telah memerintahkan Amerika untuk menutup konsulatnya di Chengdu, sebuah kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Keputusan Cina untuk menutup konsulat Amerika di ibu kota provinsi Sichuan tersebut juga akan menutup tempat komunikasi untuk mengamati perkembangan di kota Tibet. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan bahwa beberapa staf konsulat di Amerika telah terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka, serta mengganggu urusan dalam negeri Cina dan juga merusak kepentingan keamanan nasional Cina. Kami tidak tahu apa yang membuat Amerika dan Cina membuka informasi tersebut, apakah dikarenakan adanya efek meningkatnya tensi di Amerika, sehingga mereka mencari alasan ataukah mereka selama ini sudah tahu, sama tahu tapi tidak diungkapkan. Meningkatnya ketegangan di Amerika yang dimana virus corona belum mereda, membuat pasar saham mengalami penurunan hampir di seluruh dunia. Itu artinya, sentimen positif yang timbul akibat adanya uji coba vaksin tidak mampu mengkompensasi hal tersebut. Kejadian tersebut tentu saja membuat harga emas kembali melayang tinggi. Coba kita tengok MDKA yang lagi-lagi kembali mengalami kenaikan akibat naiknya harga emas. Namun kami melihat apa yang dilakukan Cina terhadap Amerika dengan melakukan penutupan belum memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap Amerika. Kami melihat Cina masih menaruh harapan terhadap hubungan keduanya. Karena kalau Cina memang ingin memberikan pukulan yang lebih besar, penutupan konsulat di Hong Kong atau Shanghai akan memberikan pukulan yang lebih besar. Kami justru sebenarnya agak kecewa dengan pidato yang lebih ke arah provokatif yang disampaikan oleh Pompo, yang dimana dirinya mengatakan bahwa presidensi dan pemerintahannya berusaha untuk memaksakan baik di dalam Cina maupun di luar Cina dalam mengejar hegemoni global. Yang membuat kami khawatir bosku adalah kesepakatan tahap pertama merupakan sesuatu yang dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Trump mengatakan bahwa kesepakatan tahap pertama sekarang memiliki impact yang jauh lebih sedikit setelah kejadian wabah corona ini. Alhasil, kami melihat di tengah potensi yang ada saat ini ada potensi yang cukup besar bahwa kesepakatan dapat kembali ambyar. Pemimpin redaksi Global Times Hu Xijin mengatakan bahwa diplomat Amerika diberikan waktu 72 jam atau sama seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina untuk segera dilakukan penutupan. Terakhir,
Sebagai penutupan, Cina mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Cina. Namun, Amerika harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Dan Cina kembali mendesak Amerika untuk menarik kembali keputusan yang sudah dibuatnya agar hubungan dengan Amerika dapat kembali berjalan dengan baik. Pekan depan mungkin akan menjadi pekan yang cukup suram nih bosku. Namun, bukan berarti tidak ada kesempatan di sana. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintahan Trump terkait dengan penutupan konsulat Amerika di Cina. Dan sejauh ini pula belum ada tanggapan secara resmi dari pemerintah Cina terkait dengan hal yang harus dilakukan terhadap penutupan konsulat Cina di Amerika. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bantuan kembali. Penasihat ekonomi White House Larry Kudlow pada akhirnya kembali mengatakan kemarin pada hari Minggu bahwa putaran stimulus berikutnya akan diberikan senilai $1.200 dan pemerintahan Trump akan memperpanjang moratorium federal eviction. Partai Republik akhirnya telah menyelesaikan diskusi terkait dengan stimulus yang nilainya hampir senilai $1 triliun dan hal tersebut akan diperkenalkan pada hari Senin. Undang-undang mengenai stimulus berikutnya itu merupakan perpanjangan sementara dan akan mengurangi tunjangan pengangguran, perlindungan terhadap beban yang harus ditanggung oleh pebisnis, dan akan membantu sekolah untuk memulai aktivitasnya kembali. Kudlow mengatakan bahwa cek tersebut berada di sana, termasuk bonus untuk memperkerjakan kembali karyawan, dan ada kredit tax juga untuk bisnis dalam skala kecil dan restoran. Kudlow juga menambahkan bahwa paket tersebut sangat lengkap dan akan diberikan sesuai dengan kapasitas targetnya. Tidak sampai di situ saja nih bosku, Kudlow juga mengatakan akan memperpanjang moratorium federal eviction, yang itu artinya akan melindungi para jutaan penyewa dalam 4 bulan terakhir untuk diusir. Tadinya, kota-kota di seluruh negara bagian Amerika mengatakan bahwa akan muncul gelombang untuk penggusuran ketika moratorium berakhir pada hari Jumat. Moratorium tersebut mencakup para penyewa dalam bangunan dengan hipotek yang didukung oleh pemerintah. Kudlow juga mengatakan akan membatasi tunjangan pengangguran dengan adanya pergantian upah tenaga kerja sekitar 70%, dan Partai Republik juga mempertimbangkan untuk memperpanjang manfaat asuransi. Sejauh ini Kudlow salah satu orang yang tetap optimis mengenai pemulihan perekonomian di Amerika di tengah melonjaknya banyak kasus corona di Amerika. Kemudian cerita selanjutnya datang dari minyak. Pergerakan harga minyak dunia yang berfluktuasi sejak adanya penambahan persediaan Amerika dinilai menarik perhatian pelaku pasar. Meskipun saat ini harga minyak masih terjaga pada tren kenaikan sejak bulan Mei, namun kami melihat adanya potensi harga minyak untuk kembali bergerak di bawah $40 per barel dalam jangka pendek. Minyak mentah berjangka bergerak pada rentang terbatas selama 2 bulan terakhir. Hal ini dinilai dampak dari laporan stimulus pemerintah dan kemajuan vaksin yang gagal mengatasi prospek untuk meredam permintaan di tengah pandemi yang kembali melonjak. Selain itu, aliansi OPEC Plus rencananya akan melepaskan kembali minyak mentah ke pasar. Di Amerika, persediaan minyak sudah pada tingkat musiman tertinggi dalam beberapa dekade. Sementara itu, kasus virus terus melonjak di Amerika dan data pemerintah pekan ini menunjukkan melemahnya permintaan bahan bakar dengan langkah-langkah untuk menahan pandemi. Kami melihat adanya korelasi yang cukup kuat pada beberapa bulan belakangan ini antara kenaikan harga minyak dengan kenaikan pasar saham khususnya Amerika. Kenaikan harga minyak tentunya menjadi harapan bagi para pelaku pasar, di mana kenaikan ini diharapkan menjadi indikator terhadap produktivitas secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.026 hingga 5.178. Tetap hati-hati dan cermati situasi dan kondisi yang ada. Ketidakpastian yang tinggi mungkin akan menjadi salah satu faktor IHSG bergerak bervariatif di hari ini. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari LSIP, dan yang ketiga ada dari ELSA. Berikut kami akan menyampaikan 2 saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari HMSP yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.600 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2.500 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Kemudian yang kedua ada dari IPTV yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 330 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 310 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan pilar emas hari ini. I feel that you like a child.
but the fire went wild. Oh, and I fell into a burning ring of fire. Went down, down. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.